Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Meneruskan pembahasan kita dari kitab Sittu Durar sampai kepada bab ta'jil al-hazimah li mukhalifi ar-rusul. Disegerakannya kekalahan atau kehancuran bagi orang-orang, yakni bagi para penentang Rasul, bagi para penentang utusan-utusan Allah. Syekh hafizahullah berkata, "Kama anna atba'ar rusul mansurun, fa inna mukhalifihim makhdhulun." Sebagaimana orang-orang yang mengikuti para utusan-utusan Allah niscaya mereka akan dimenangkan, maka orang-orang yang menentang para utusan-utusan Allah niscaya mereka akan dihinakan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adzallin." Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, maka mereka niscaya akan berada pada posisi yang hina, dalam keterhinaan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Wa ju'ila adh-dhillatu was-sighar 'ala man khalafa amri." Dan dijadikan keterhinaan, kehancuran atas mereka yang menentang perintahku. Ya, hadis itu diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Bu'ithtu baina yaday sa'ah." Aku diutus ketika hari kiamat telah mendekat. Ya, aku diutus ketika hari kiamat telah mendekat. Yani di antara ciri besar hari kiamat adalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ju'ila rizki tahta dhilli rimhi, dan dijadikan rizkiku di bawah bayangan tombakku. Ya, ini ada jatah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari harta rampasan perang. Ya, wa ju'ila adh-dhillah was-sighar 'ala man khalafa amri, dan keterhinaan. Ya, kemudian kekalahan itu dijadikan atas mereka yang menentang ajaranku. Wa tafsiruhu ma qalahu Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan tafsiran dari hal ini adalah sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau berkata rahimahullah, "Wal bid'atu maqrunatun bil furqah kama anna sunnata maqrunatun bil jamaah." Dan bid'ah senantiasa diiringi dengan perpecahan, sebagaimana sunnah senantiasa diiringi dengan berjamaah, persatuan. Fayuqal ahlus sunnah wal jamaah kama yuqal ahlul bid'ah wal furqah. Sehingga dikatakanlah ahlus sunnah wal jamaah, sebagaimana dikatakan ahlul bid'ah wal furqah. Ya. Wa qad ajma'al uqala ala anna a'zam asbab al-hazimah wa tanazu'. Dan sungguh telah menjadi kesepakatan bagi orang-orang yang berakal bahwasanya di antara sebab terbesar dari sebuah kehancuran adalah perselisihan. Wa syadduhu la syak at-tanazu' fid din. Dan paling parah lagi, lebih parah lagi tentunya tidak diragukan lagi apabila perselisihan tersebut di dalam agama. Walamma kana tanazu' nashi'an 'an at-taqsiri fi ta'atillahi wa rasulihi. Dan ketika perselisihan tersebut itu timbul berangkat dari pelanggaran seseorang terhadap ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, qarranallahu bainahuma fi ayah wahidah. Maka Allah Subhanahu wa taala rendengkan dua hal tersebut di dalam satu ayat. Faqal, Allah berfirman, "Wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum." Dan taatilah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah kalian berseteru sehingga hilanglah kekuatan yang ada pada kalian. Ya. Walamma kana al-iltizam bis sunnah huwa safinatun najah.
Dan ketika berpegang teguh kepada sunnah adalah bahtera yang menyelamatkan bagi seorang hamba fi bahril ikhtilaf, di dalam menghadapi samudra ikhtilaf. Amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam biluzumiha inda wuku'ihi. Maka dari situ Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepada sunnah ketika terjadinya ikhtilaf. Faqal, Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, "Wa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya kalian kelak yang hidup sepeninggalku, maka ia akan melihat banyaknya terjadi perselisihan. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Maka pada saat itu kalian harus berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin yang senantiasa diberikan petunjuk sepeninggalku. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kepada nilai-nilai sunnah tersebut. Addu 'alaiha bin nawajiz, gigitlah dengan gigi geraham, yakni pegang erat-erat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat." Dan janganlah kalian menjadi seperti kaum yang berpecah belah dan berselisih setelah datang atas mereka keterangan. Ai ja'ahum minal wahyi ma yajma'uhum. Maknanya setelah datang kepada mereka wahyu yang seharusnya mempersatukan mereka. Falamma tarakuh ikhtalafu. Namun ketika mereka meninggalkan keterangan tersebut, yakni wahyu tersebut, maka niscaya mereka akan terjerumus ke dalam perselisihan. Wa hadza mubayyanun fi siratil yahud wan nasara. Hal ini tampak sangat jelas di dalam perjalanan Yahudi dan Nasrani ma'a rusulihim, bersama para utusan-utusan yang ada pada mereka. Fan nasara taba'u rahbaniyatan ibtada'uha wa taraku ba'da ma umiru bihi fa aghrallahu bainahumul adawata wal baghdha. Kaum Nasrani, mereka lebih mengikuti lifestyle rahbaniyah yang mereka buat-buat, yang merupakan inovasi mereka. Lifestyle rahbaniyah, yakni lifestyle berlebihan di dalam beribadah sehingga meninggalkan nikmat-nikmat duniawi dan hanya hidup pada tempat-tempat ibadah dengan baju-baju yang sangat zuhud dan lain-lain. Gaya hidup pendeta, rahbaniyah. Gaya hidup berpendeta, bahkan meninggalkan menikah. Ya. Kaum Nasrani berlebihan, mereka mengikuti gaya rahbaniyah itu, ibtada'uha, hal yang mereka bikin-bikin sendiri, inovasi, bukan diajarkan oleh Rasul mereka, ya. Yang ada malah mereka meninggalkan ajaran-ajaran yang diperintahkan atas mereka, ya, yang diajarkan oleh Rasul yang ada pada mereka. Dikarenakan itu akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan di antara mereka permusuhan dan kebencian satu sama lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum." Dan dari orang-orang yang berkata bahwasanya kami Nasara akhadna mitsaqahum, kami telah ambil janji mereka. Fanasu hadzam mimma dzukiru bih. Kemudian mereka melupakan apa-apa yang mereka telah diperingatkan atasnya. Fa'aghrayna bainahumul adawata wal baghdha. Dikarenakan hal itu akhirnya kami timpakan di antara mereka permusuhan dan kebencian ila yaumil qiyamah, terus demikian kelak sampai hari kiamat. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah. Al-Imam Ibnu Taimiyah berkata rahimahullah, "Fahadha nassun fi annahum taraku ba'dha ma umiru bih. فكان تركه سببا لوقوع العداوة والبغضاء المحرمين." Ini jelas keterangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kaum Nasrani meninggalkan sebagian apa yang diperintahkan atas mereka, yakni ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasul mereka kepada mereka, ya. Mereka meninggalkan ajaran-ajaran tersebut. Fakana tarkuhu, maka dari situ dikarenakan mereka meninggalkan ajaran Rasul yang ada pada mereka, sababan, jadilah hal tersebut sebagai sebab liwuku al-adawah wal baghdha,
terjadinya permusuhan dan saling kebencian al-muharramain, ya, yang diharamkan di antara mereka. Wa kadzalika al-yahud, demikian kaum Yahudi, taraku ba'dha ma umiru bih, mereka meninggalkan sebagian ajaran yang diperintahkan atas mereka, disampaikan kepada mereka oleh rasul yang ada pada mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi, mereka menyimpangkan perkataan-perkataan dari tempatnya seharusnya, yakni menyimpangkan isi kitab yang ada pada mereka. Wa nasu hazzam mimma dzukiru bih, dan mereka melupakan sebagian dari apa yang telah diperingatkan atas mereka. Lakin tarkahum lahu kana nashi'an an taqsirihim al-ma'ruf bisabab karahiyatihim lima anzalallah. Ya. Namun mereka nih kaum Yahudi meninggalkan ajaran-ajaran tersebut. Itu mengapa mereka melakukan hal demikian? Itu semua berangkat dari betapa kurang ajarnya mereka, ya, dikarenakan keterlaluannya mereka, di mana mereka membenci nilai-nilai yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyana wa kufra wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah." Ya. Di mana kebanyakan mereka, yakni kebanyakan kaum Yahudi, ketika melihat apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, itu membuat mereka bertambah keterlaluan dan bertambah kufur. Ketika melihat adanya ajaran-ajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dibawakan Rasul, itu semua bukan membuat mereka semakin yakin, malah membuat mereka semakin keterlaluan dan semakin mengingkari. Ya? Wa alqaina bainahumul adawah, demikianlah kami timpakan di antara mereka permusuhan wal baghdha, dan kebencian ila yaumil qiyamah, terus demikian kelak sampai hari kiamat. Wa qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, wal khilaf al-waqi' fi ghair ahli al-milal akthar minhu fi ahli al-milal. Perselisihan yang terjadi di luar agama Islam itu lebih banyak daripada perselisihan yang terjadi di dalam agama Islam. Fa kullun man kana ila mutaba'atil anbiya aqrab kana al-khilaf bainahum aqall. Setiap yang lebih dekat kepada berittiba kepada para nabi, maka perselisihan yang terjadi di antara mereka pastilah lebih sedikit daripada mereka yang jauh dari mengikuti petunjuk para nabi. Ya. Fal khilaf al-manqul an falasifatil Yunan wal Hind. Misalnya, perselisihan-perselisihan yang terjadi pada para filsafat, yakni ahli filsafat Yunani, ahli filsafat Hindustan, dan yang serupa dengan mereka, itu begitu banyak. Amrun la yuhsihi illallah. Itu tidak ada yang dapat menghitungnya kecuali hanya Allah. Perselisihan dan sekte-sekte yang terjadi di antara mereka. Dikarenakan begitu jauhnya mereka dari berittiba', dari mengikuti para nabi. Ya. Wa ba'dahu al-khilaf min a'zam al-milal ibtida'an kar-rafidhah fina. Dan setelah itu perselisihan yang terjadi pada agama yang paling banyak memiliki kandungan bid'ah. Okay? Seperti apa? Misalnya Rafidhah pada kita. Okay? Sekte sendiri pada Rafidhah, pada Syiah Rafidhah, itu sektenya ada ratusan. Sekte biar pada Syiah Rafidhah itu ada ratusan. Ya. Wa ba'da dzalik al-khilaf alladhi bainal Mu'tazilah wa nahwihim. Setelah itu barulah khilaf yang terjadi di antara kelompok Mu'tazilah dan yang serupa dengannya. Ya. yakni Mu'tazilah dan kelompok yang serupa dengannya, yakni para ahli al-mutakallimin, ya. Wa ba'da dzalik khilaf al-firaq. Setelah itu perselisihan pada kelompok-kelompok al-muntasibah ilal jamaah, yang bernisbah kepada al-jamaah, kepada satu kelompok, seperti al-kullabiyah, al-karramiyah, al-ash'ariyah wa nahwihim.
dan yang serupa dengan mereka. Ya. Al-Kullabiyah ini pengikut? Hah? Al-Kullabiyah? Muhammad ibn Kullab, yang akhirnya pemahamannya itu diterima dan diambil oleh Abul Hasan al-Asy'ari, kemudian dimodif sedikit dan dibumingkan. Terkenalah jadi Asy'ariyah itu. Berangkat dari Kullabiyah. Oke? Al-Karramiyah ini, Karramiyah adalah pengikutnya Abdullah ibn Karram. Ada yang bilang Muhammad ibn Karram. Ini Ghulat al-Murji'ah, ekstremis Murji'ah, ya. Sama al-Asy'ariyah, ya. Wa nahwihim, dan yang serupa dengan mereka. Wa ba'da dzalik ikhtilaf ahli hadis, dan setelah hal itu barulah perselisihan yang terjadi di antara para ahli hadis. Wa hum aqallu tawaif ikhtilafan, dan para ahli hadis, ya, adalah kelompok yang paling sedikit terjadi perselisihan di antara mereka fi usulihim, pada perkara usul mereka. Lianna mirathahum minan nubuwah a'zam min mirath ghairihim, dikarenakan warisan mereka yang datang dari Nabi SAW itu lebih agung, lebih besar daripada warisan yang ada pada kelompok-kelompok yang lain yang tidak mengambil petunjuk dari Nabi SAW. Fa'asamahum hablullahi alladhi atasamu bih. Maka dari situlah tali Allah menjaga mereka, ya, yang dimana mereka berpegang teguh kepadanya. Faqal, dimana Allah berkata, wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah, ya, kalian semua kepada tali Allah. Maknanya dari apa yang diungkapkan Syekh Hafizahullah adalah ketika sebuah kelompok semakin jauh dari petunjuk yang datang pada Nabi mereka, pada Rasul mereka, maka semakin terbuka pintu perpecahan dan perselisihan pada mereka. Ketika terjadi perpecahan dan perselisihan pada mereka, maka semakin layaklah terjadi kehancuran atas mereka, dikarenakan akal sehat mengatakan pastinya sebab yang paling efektif kehancuran sebuah umat adalah perselisihan yang terjadi, apalagi perselisihannya di dalam perkara agama, ya. Perselisihan tersebut terjadi dikarenakan menjauhnya mereka dari tuntunan dan petunjuk yang datang dari Nabi mereka. Persatuan tersebut terjadi ketika mereka berpegang teguh kepada ajaran yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Awas, fahami makna persatuan dan perselisihan. Selalu kita tempatkan pada tempatnya, ya. Bukan buta sebagaimana para ahlul bid'ah, kelompok ahli bid'ah memahami makna persatuan, yang artinya menurut mereka mempersatukan hak dan batil, diam dari kebatilan, kesyirikan, kebid'ahan. Lah, bukan itu maksud berjamaah lah, ya. Berjamaah adalah meninggalkan semua ideas kecuali apa yang datang dari Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersatu di atas hal itu, itulah berjamaah. Kalaupun kita bersendirian, ketika seseorang meninggalkan nilai tersebut, kalaupun mereka beramai-ramai dan berbondong-bondong di atasnya, tapi mereka menjauhkan diri dari kitabullah dan sunnah Rasul, maka hakikatnya mereka berpecah belah, tidak berjamaah, ya. Wa min ad-durar al-ghawali li Abil Muzaffar As-Sam'ani, dan di antara ungkapan-ungkapan mulia yang datang dari Abul Muzaffar As-Sam'ani adalah ungkapan beliau rahimahullah. Wa mimma yadullu ala anna ahlal hadith hum alal haq. Dan di antara hal yang paling menunjukkan, yakni bukti yang paling jelas bahwasanya ahlul hadis ini di sini apa artinya? Ahlus sunnah. Bahwasanya ahlul hadis hum alal haq, mereka adalah kelompok yang berada di atas hak. Nggih. Annaka law tala'ta jami'a kutubihimul musannafah min awalihim ila akhirihim qadimihim wa hadithihim ma ikhtilafi buldanihim wa zamanihim wa taba'ud ma bainahum fid diyar wa sukun kulli wahid minhum qatran min al-aqtar wajadtahum fi bayan al-i'tiqad ala watirah wahidah wa nimat wahid. Di antara hal yang paling jelas menjadi bukti bahwasanya para ahlus sunnah adalah kaum yang berada di atas hak adalah apabila misalnya kau baca kitab-kitab para ahlus sunnah yang disusun oleh para ahlus sunnah, yang paling awal sehingga paling akhir,
yang paling klasik sehingga paling kontemporer. Kalaupun berbeda-beda negeri-negeri mereka, berbeda juga zaman mereka hidup, terjauhkannya negeri mereka satu sama lain, dan setiap individu menempati satu belahan bumi yang jauh dari belahan bumi yang lain, maka kau akan temukan bahwasanya para ahlus sunnah senantiasa mereka di dalam menjelaskan poin-poin akidah, mereka berada dalam satu kesamaan, satu irama, berada di atas satu nilai yang sama. Kalaupun mereka jauh zamannya beda, negerinya beda, tapi akidah yang diterapkan dan ditegaskan di dalam kitab-kitab mereka itu sama dan jelas. Ya, yajruna fihi ala tariqah la yahiduna anha wa la yamiluna fiha, di mana mereka terus berjalan di atas sebuah metode yang sama. Tidaklah mereka berpaling darinya, tidaklah mereka mengambil jalan lain selain metode tersebut, yakni memahami kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana pemahaman salafus saleh. Ya, dari situ mereka simpulkan poin-poin usul mereka. Ya. Qauluhum fi dzalika wahid, pastilah pendapat mereka di dalam hal tersebut sama. Naqluhum wahid, apa yang diriwayatkan dari mereka juga sama. La tara bainahum ikhtilafan wala tafarruqan, kau tak akan menemukan perselisihan dan perpecahan di antara para ahlus sunnah fi syai'in ma wa in qall, pada hal apapun, kalaupun hanya sedikit tak akan kau temukan. Bal law jama'ta jami'a ma jara ala alsinatihim, bahkan apabila kau kumpulkan semua ungkapan-ungkapan yang datang dari lidah para ulama ahlus sunnah, wa naqaluhu an salafihim, yang dimana hal tersebut merupakan nukilan mereka dari para pendahulu mereka, wajadtahu ka'annaha ja' min qalbin wahid, maka kau akan temukan bahwa apa yang mereka ungkapkan seolah-olah datang dari hati yang sama. Jara ala lisan wahid, mengalir melalui lidah yang sama. Ya, wahal 'alal haqqi dalilun abyan min hadza, adakah petunjuk lain yang lebih jelas menunjukkan kebenaran daripada fenomena ini? Ya, sama ya ahlus sunnah di dalam poin usul dari zaman ke zaman, kalaupun beda zaman, kalaupun beda tempat dan lain-lain, poin-poin yang mereka tegaskan itu selalu sama, metode yang mereka pegang teguh itu selalu sama, sehingga seolah-olah mereka berangkat perkataan mereka dari hati yang sama, dari lidah yang sama, dengan irama yang sama. Ya. Qala Allah Ta'ala, itu adalah dalil yang paling konkret menunjukkan kepada kebenaran metode ahlus sunnah, bahwasanya ahlus sunnah adalah kaum yang berada di atas hak. Bukti yang paling jelas menunjukkannya adalah fenomena tadi itu, samanya apa yang mereka tegaskan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an, tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Walau kan min indi ghairillah, andai saja tidaklah datang, andai saja hal tersebut datang dari selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, niscaya mereka akan menemukan banyaknya ikhtilaf di dalamnya. Ya, yakni di antara bentuk bukti kebenaran adalah tiadanya ikhtilaf di dalam hal tersebut, ataupun kalau ada sangat sedikit dibanding yang lain. Ya. Wa qala ta'ala, Allah pun berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Wa amma idza nazarta ila ahli al-ahwa, kemudian Al-Imam As-Sam'ani rahimahullah masih meneruskan perkataannya. Adapun apabila kau melihat para ahlul ahwa wal bid'ah, para ahli hawa dan bid'ah, ra'aitahum mutafarriqina mukhtalifina aw syi'an wa ahzaban, kau akan melihat mereka berpecah belah, senantiasa berselisih satu sama lain, menjadi berkelompok-kelompok dan berhizb-hizb. La takad tajid itsnaini minhum ala tariqah wahidah fil i'tiqad, hampir kau tak temukan dua orang di antara mereka berada di atas metode yang sama di dalam akidahnya. Yubaddi' ba'duhum ba'dha,
yang satu senantiasa membid'ahkan kelompok yang lain, bal yartakuna ila takfir, bahkan tidak berhenti sampai di situ. Seringkali satu kelompok mengkafirkan kelompok yang lain. Yukaffir al-ibnu abah, dari situ bisa jadi seorang anak mengkafirkan ayahnya. Warrajulu akhah, seorang lelaki bisa jadi dia mengkafirkan saudaranya. Wal jaru jarah, seorang tetangga bisa jadi dia mengkafirkan tetangganya. Tarahum abadan fi tanazu' wa tabaghud wa ikhtilaf. Kau akan senantiasa melihat mereka dalam keadaan terus berseteru, saling membenci dan terus berselisih. Tanqadi a'maruhum walam tattafiq kalimatuhum. Terus umur mereka berjalan, semakin habis usia hidup mereka, namun pendapat mereka tak kunjung bersatu. Allah berfirman, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Mungkin kalian kira mereka bersatu, padahal hati mereka berpecah belah. Dzalika bi annahum qaumul la ya'qilun. Itu semua dikarenakan mereka adalah kaum yang tidak berakal. Ya. Itu dari kitab Minal Hujjah liqawamis sunnah. Ya. Wal ghardu min hadza kulluh bayan luhuq al-hazimah biman khalafa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ta'jiluha lahum. Dan tujuan dari semua pemaparan ini adalah untuk menjelaskan betapa pastinya keterhinaan ditimpakan atas kelompok yang mengingkari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan disegerakan keterhinaan tersebut atas mereka bisabab al-ikhtilaf al-madrub alaihim, dikarenakan perselisihan-perselisihan yang terjadi di atas mereka, pada mereka. Wa qad rawa Ibnu Sa'ad, diriwayatkan Ibnu Sa'ad rahimahullah, wa Ahmad, juga Imam Ahmad rahimahullah, Baihaqi rahimahullah, dan ghairuhum, dan yang lain-lain, bi asanid, dengan sanad-sanad, an jam'in minas sahabah, dari banyak sahabat Rasul radhiyallahu anhum. Dakhala hadis ba'dhum fi hadis ba'd, yang dimana hadis satunya masuk ke dalam hadis yang lain. Qalu, di mana mereka berkata, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibnu Hudzafah as-Sahmi. Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu hari mengutus Abdullah ibnu Hudzafah as-Sahmi radhiyallahu anhu, wa huwa ahad as-sittah, dan dia adalah salah seorang di antara 6. Ya? Yang di antara 6 apa? Enam apa? Kalau dibilang 6 apa? Di antara 6 apa? Ahad as-sittah. Di sini namanya apa? Wallahu a'lam. 6 sabiquna al-awwalun. 6 ini sabiquna al-awwalun. Ya, wallahu a'lam. Ya. Ila Kisra, Rasul mengutus Abdullah ibn Hudzafah as-Sahmi kepada Kisra. Kisra ini pembesar mana? Persia. Yad'uhu ilal Islam wa kataba ma'ahu kitaban, menyerunya kepada Islam dan membawakan surat bagi Kisra dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abdullah berkata, fadafa'tu ilaihi kitab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun bawakan kepada Kisra suratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma akhadha famazzaqa. Akhirnya Kisra pun mengambil surat itu dan merobek-robeknya. Falamma balagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kejadian tersebut sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun berkata, Allahumma mazziq mulkah, ya Allah, robek-robeklah kerajaannya. Gitu. Wa kataba Kisra ila Badhan amiluhu ala al-Yaman. Setelah itu Kisra mengutus surat kepada Badhan, gubernurnya di Yaman. Yang Yaman berada di bawah kekuasaan Persia pada saat itu. Dan gubernur Yaman pada saat itu namanya Badhan. Ya. Anib'ath min indika rajulaini jildaini ila hadzal rajul alladhi bil Hijaz falyatiyani bi khabari.
Kisra memerintahkan Bazan, utus 2 orang yang kuat dari Yaman. Okay? Kepada seseorang yang ada di Hijaz ini, yang mengaku Nabi. Hijaz ini Makkah, Madinah. Hijaz itu maksudnya. Yang mengaku Nabi. Dan agar 2 orang itu kembali kepadaku, menyampaikan kepadaku tentang kabar tu orang yang mengaku Nabi. Okay? Faba'atha Bazan Kahraman wa rajulan akhar. Akhirnya Bazan mengutuslah 2 orang. Namanya satu Kahraman dan 1 orang lagi. Okay? Wa kataba ma'ahuma kitaban. Bazan pun membawakan surat pada mereka berdua. Faqadima al-Madinah. Akhirnya 2 utusan Bazan tersebut sampailah di kota Madinah. Fadafa'a kitab Bazan. Mereka pun menyampaikan surat dari Bazan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam kemudian tersenyum darinya. Wada'ahuma ilal Islam. Rasul pun menyeru utusan Bazan tersebut, 2 orang itu, untuk memeluk Islam. Wa fara'isuhuma tara'ad. Dan mereka berada dalam keadaan ketakutan luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa fi riwayah, dan di riwayat lain. Falamma ra'a syawaribahuma maftulah wa khududuhuma mahluqah asyaha anhuma. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kumis nih 2 orang utusan ini, kumis yang panjang, okay? Dan pipinya botak, okay? Kumisnya dipanjangin, pipinya dibotakin. Rasul pun asyaha anhuma, gini, okay? Rasul berkata, waihakuma, man amarakuma bihada. Siapa yang memerintahkanmu untuk melakukan hal itu? Qala, mereka berdua berkata, amarona rabbuna, kita diperintahkan oleh Rabb kita. Yani Bazan diperintahkan oleh Kisra, itu Rabbnya. Okay? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun sallallahu alaihi wasallam berkata, lakinni amarani rabbi an u'fiya lihyati. Di sanad lain, Rasul sambil menggenggam janggutnya dan berkata, justru aku diperintahkan oleh Rabbku untuk memelihara janggutku. Begitu. Wa an ukhfi syaribi, untuk menipiskan kumisku. Wa qal irji'a anni. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, pulanglah dulu kalian berdua yaumakuma, hari ini. Hadza hatta ta'tiyani al-ghad. Kalian keluarlah dulu, istirahat dulu. Besok kesini lagi. Oke? Fa'ukhbirukuma bima urid. Aku akan kabarkan kepada kalian apa yang aku inginkan besok. Tayyib. Akhirnya ini utusan keluar dulu, istirahatlah. Oke? Di tempat peristirahatannya. Kemudian besok menemui lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu minal ghad. Faqala lahuma. Kedua utusan tersebut kemudian menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun berkata kepada mereka berdua, abligha sahibakuma, sampaikan kepada tuan kalian, yakni siapa? Gubernur kalian, yaitu Bazan. Okay? Anna rabbi qad qatala rabbahu Kisra, bahwasanya Tuhanku telah membunuh Tuhan dia, tuannya dia, yaitu Kisra di Persia telah mati, terbunuh. Begitu. Okay? Fi hadhil laila, semalam. Tayyib. Fawajaduhu kama qal. Ternyata utusan Bazan tersebut menemukan benar kejadian yang terjadi itu sebagaimana dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadhil qissah, di dalam kisah demikian jelas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengetahui kehancuran Kisra akan terjadi. Dari mana? Ketika ia berani kurang ajar menyikapi surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung, oh udah fix hancur. Bahkan sebagian kaum muslimin terkadang itu mendapatkan berita yakin kemenangan mereka ketika melihat musuh yang mereka hadapi berani melakukan penghinaan dan kekurang ajaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi kabar yang bagi para kaum muslimin, oh kita pasti menang nih kalau gitu. Tuh dia udah ngehina Rasul. Udah fix Allah akan hancurin mereka. Begitu. Oke?
Demikian Rasul langsung mengetahui kehancuran Kisra. Ketika Kisra bertindak kurang ajar atas suratnya, walam yura'i lahu hurmatah, dan tak menjaga kehormatan surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lianna Allah qada biqat'i dabira syani'i rasulihi wa ta'jil batrihi. Dikarenakan sebagaimana Allah telah tentukan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memutus para pencela dan pembenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan segera membuntungkan namanya. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang mencelamu itu, wahai Muhammad, membencimu. Mereka itu yang abtar, yang tak lagi buntung. Abtar nih, batrah artinya buntung. Yani tak akan ada lagi yang mengenangnya, akan dihabisin, nggak ada lagi sisanya. Gitu artinya gitu. Ya. Faqal, Allah berfirman, inna syani'aka huwal abtar. Wa min husnil muwafaqah an qatala Kisra ibnuhu. Dan di antara nilai yang menjadi semakin menekankan poin besar yang sedang kita tegaskan ini, bahwasanya Allah akan jadikan perpecahan, perselisihan pada kaum yang menentang Rasul, dan di mana perpecahan dan perselisihan tersebut yang akan menghancurkan mereka. Okay? Di antara bukti yang menekankan poin tersebut adalah ternyata Kisra itu dibunuh sama anaknya sendiri. Tuh. Diperangi sama anaknya sendiri Kisra itu. Kama dzakara dzalika al-Hafidz, sebagaimana hal tersebut telah disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Wa huwa min tamam al-i'jaz fi ilqa' al-adawah baina afradil ummah al-wahidah. Dan hal tersebut termasuk bentuk yang paling optimal dari ditimpakannya perpecahan kepada sebuah umat. Ketika bahkan anak membunuh bapaknya sendiri. Ini perpecahan yang sangat konkret. Contoh perpecahan yang sangat optimal dan sangat konkret adalah bahkan anak berperang dengan ayahnya. Okay? Ini termasuk bukti nubuwah yang paling tegas, ya, yang paling jelas. Kama dzakara kaifa wahiya adawa ahli bait wahid. Perpecahan yang terjadi bahkan di antara satu anggota rumah. Tahqiqan liqaulillahi ta'ala. Itu semua sebagai bentuk perealisasian dari apa yang Allah firmankan, wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Akan kami timpakan atas mereka, di antara mereka, permusuhan dan saling kebencian terus demikian sampai hari kiamat. Ya, Al-Maidah 64. Wa qarin kisah Kisra hadhihi bi kisah Kaisar. Coba bandingkan kisah Kisra tersebut dengan kisahnya Caesar, rajanya Roma. Ini rada mendingan dibanding kisahnya Kisra. Ya, mendingan. Allati rawaha al-Bukhari wa ghairuhu. Yang dimana kisah tentang Caesar ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lain-lain. Fiha qaulu Kaisar. Di situ Kaisar berkata kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan yang waktu itu masih menjadi delegasi kaum musyrikin untuk memprovokasi Kaisar yang agar Kaisar membenci, menolak seruan yang dibawakan oleh utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Islam. Ya, Abu Sufyan pada saat itu berdagang di Syam. Abu Sufyan dipanggil, dan Abu Sufyan pada saat itu masih berada di barisan yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisra berkata kepada Kaisar, "Fa in kana ma taqulu haqqan, fasayamlik mawdi'a qadamayya hatain." Apabila yang kau katakan itu benar, maka kelak ia akan menguasai tempatku sekarang ini. Yani Kaisar bertanya tentang tanda-tanda yang ada pada Nabi itu. Apakah ia diikuti oleh orang-orang fakir dan dhaif di antara kalian? Iya, kata Abu Sufyan. Apakah perang terjadi di antara kalian? Entar kalian menang, entar kalian kalah, gitu? Iya. Apakah dia, yakni Kaisar bertanya tentang tanda-tanda dan sifat-sifat orang yang mengaku Nabi tersebut kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan menceritakan hal tersebut dengan jujur.
Karena kedustaan pada saat itu adalah aib bagi bangsa Arab, kalaupun musyrik. Gitu ya? Abu Sufyan berkata, kalau bukan karena kaumku melihatku, niscaya aku akan selipkan kedustaan untuk merusak nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak bisa berdusta dia. Okay? Setelah disebutkan ciri-ciri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, sebagaimana ditanya Kaisar, baru Kaisar mengatakan bahwa para nabi-nabi terdahulu pun sama ciri-cirinya seperti dia. Tidaklah mengikutinya kecuali orang-orang yang lemah. Peperangan yang terjadi antara kalian dengan mereka sijal, entar menang, entar kalah. Ganti-gantian. Tidak ada yang keluar meninggalkan agamanya setelah memeluknya. Nggak ada yang meninggalkan agama Rasul setelah memeluknya pada saat itu. Ya. Apabila yang kau katakan tentang tanda-tanda ciri-ciri Nabi tersebut benar, maka kelak berarti ia akan memiliki posisiku sekarang ini. Ya. Saya milik maudhi' qadamayya hataini wa qad kuntu a'lam annahu kharij, dan sungguh aku telah mengetahui bahwasanya nabi akhir zaman tersebut akan muncul, karena Kisra adalah orang yang banyak memperdalam ilmu nujum, ya, dan baca kejadian dan fenomena dari pergerakan bintang. Itu Kisra. Mereka mendapatkan kabar dari ahlul kitab juga, bahwasanya akan muncul nabi akhir zaman. Mereka udah tahu akan muncul nabi akhir zaman. Lam akun azun annahu minkum. Hanya saja aku tidak mengira bahwasanya nabi tersebut itu dari golongan kalian, yakni bangsa Arab yang dikenal barbar, tidak ada raja yang mempersatukan mereka. Falau anni a'lam anni akhlusu ilaihi latajashamtu liqa'ah. Andai saja aku ketahui bahwasanya aku bisa sampai kepadanya, niscaya aku akan merangkak untuk menemuinya. Walau kuntu indah la ghasaltu an qadami. Dan apabila aku berada di sisinya, niscaya aku akan mencuci kaki Nabi tersebut. Tuh, Caesar, Kaisar ngomong begitu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita dengarkan dulu azan, kemudian kita lanjutkan.